الله السميع العليم الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم يوم المبارك من شهر صفر، واهدنا من يشاء إلى صراطك المستقيم. أشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا Amin. Amin. Kau pada bengong ibu bapak. Jadi sholawat apa namanya? Sholawat tibil. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan lahir dan batinnya. Amin ya rabbal tibil qulubi wa dawaiha. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu bapak, adik-adik remaja, putra dan putri, sebelum saya lanjut saya mau bertanya, ini ngaji mau selesai jam berapa ibu? Ibu, pengajian mau selesai jam berapa? Sekarang sudah jam 9:15. Kalau sampai jam 10 siang, kurang kompak siang? Kurang kompak siang? Saya tambah sampai jam 11 siang? Sampai jam 12? Sampai subuh? Saya tidak siap. Hebat bersama kan jamaahnya, kuat sampai subuh. Alhamdulillah. Kita tak lama ibu bapak, insyaallah jam 3 selesai. Hadratul mukarramun wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para masyayikh, para asatidz wal guru wal imam Masjid Nurul Yakin, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan seluruh guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya dan terus Allah tambah semangat dan keistiqomahannya di dalam mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap aparatur pemerintah, Bapak Camat yang tadi baru saja memberikan sambutannya. Mudah-mudahan beliau bisa terus laras rasi dengan perjuangan para ulama-ulama kita. Amin. Dan yang kami hormati Bapak Lurah, ada Pak Kadus ya, Pak Kadus ada. Alhamdulillah. Habis Kadus di bawahnya apa? RW. RW ya, Pak RW ada. Yang mana? Allah, Pak RW maju ke depan sini. Maju. Ya, jangan jagain Kadus. Maju. Setelah RW apa? Pak RT ada. Yang mana? Yang video.
hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, para santri, santriawan, santriawati yang perawan guru hati-hati. Betul? Ini santri. Santri pada pesantren mana? Nur Hidayah. Alhamdulillah. Senang kalau anak muda pada kumpul, karena mereka adalah miniatur Islam. Mereka adalah gambaran Islam. 10 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun yang akan datang, jawaban kampung siap ini adalah ada di tangan mereka. Betul? Karena orang tua kita yang hadir akan mati. Betul? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RW, makanya maju RW sini, maju umur. Harus disuruh mati dulu baru maju. Pak RT, Pak Camat, Pak Ustaz, belajar kita. Siapa yang ngomongin? Kalau ibu mau duluan, saya belakangan, nggak apa-apa ibu. Atau saya belakangan, ibu mau duluan juga nggak apa-apa. Namun yang pasti kita semua akan marah. Ketika kita paham akan adanya sebuah kematian, maka perlu persiapan sebelum sebuah kematian. Awas anak muda, anak muda, gara-gara putus cinta, dia bunuh diri. Ada yang begitu? Makanya mohon maaf, berbicara tentang cinta, saya bertanya, cinta sama suami? Halo? Ada orangnya? Sayang sama suami? Orang bokap sayang? Bapak sayang sama istri? Sayangnya kayak bukan yakin. Coba sekali lagi, ibu sayang sama suami? Bapak sayang sama istri? Baik, sekarang saya mau tanya, apa artinya cinta? Anak muda, apa artinya cinta? Orang yang disukai. Anak kecil yang jawab. Ini nanti anak-anak kita sekarang sudah pada pintar loh. Saya nanya cinta, mereka yang jawab. Apa cinta? Orang yang disukai katanya. Alhamdulillah. Ada yang mengatakan cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Ada juga yang mengatakan kalau cinta sudah melekat, baik kucing terasa coklat. Namun kalau bahasa santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, perkara yang tidak bisa diraba, namun getarannya terasa dalam jiwa. Itu namanya cinta. Namun cinta kadang suka bercanda ya sayang. Datang secara tiba-tiba, namun dia pergi tanpa apa-apa. Ingat santri, yang sakit itu bukan ketika pergi. Yang sakit itu adalah ketika engkau sedang bersamanya, namun hatinya untuk orang lain. Karena di sini ada santri, jadi tinggal santri paham dulu. Hari ini alhamdulillah, abang. Ini tadi saya mau soal suatu waktu dari hari ini. Alhamdulillah. Saya pesan aku bapak, kalau di masjid terlihat ada anak kecil, dia bercanda, dia lari-larian sampai dia nangis, tolong pesan saya yang diusir dari masjid. Ucap ada. Kamu suka ke masjid? Sudah. Baik, saya mau tanya, kamu kalau ke masjid sendiri apa sama orang tua? Coba yang ngomong ya, jujur tapi kamu ke masjid sendiri apa sama orang tua?
Sepertinya kamu di bawah tekanan deh. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini malam hari ini momentum halal bihalal alhamdulillah. Dan kemarin alhamdulillah kita baru saja meninggalkan sebuah bulan yang begitu sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepergian bulan tersebut diibaratkan menjadi sebuah bencana yang sangat besar, yaitu disebut dengan bulan suci Ramadan. Sehingga kenapa sih Allah sediakan dalam satu tahun sebanyak 12 bulan disiapkan satu bulan yang disebut dengan bulan suci Ramadan? Tiada lain dari mulai puasa, rukuk, sujud, tilawah Quran hingga jakarta kita adalah la'allakum tattaqun, membentuk karakter manusia yang bertakwa. Tadi kita membaca Quran itu, kalau kita membaca surah Al-Imran ayat 133 dan juga 134. Di situ ada akhir daripada ayat 133, U'iddat lil muttaqin. Nah, kemudian ayat 134 Allah mensifatkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra wal ghaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul alamin. Nah, ini Bu, kita tadi itu adik kita Masya Allah baca Quran alhamdulillah, walaupun suaranya agak senang karena alhamdulillah aku capek. Ya, saya juga tadi Masya Allah alhamdulillah sampai saya izin kepada kalian tadi istirahat di sana. Alhamdulillah air hangat sama tarakan sama agak enakan dikit kepala saya. Ya, karena jalan ke siang begini. Masya Allah, luar biasa. Tapi alhamdulillah bisa sampai ke Masjid Nurul Yakin. Alhamdulillah, Allah mensifatkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Yang pertama ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah mereka gemar berinfak di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Baik, saya mau tanya ibu bapak, kalau Allah mencabut nyawa kita pada malam hari ini, saya mau bertanya, bapak ibu yakin tidak akan masuk ke dalam surga? Jawab yang jujur. Kalau Allah mencabut nyawa kita pada malam hari ini, ibu yakin tidak masuk surga? Tidak. Kurang kompak, yakin tidak? Tidak. Yakin tidak? Tidak. Bapak yakin? Jadi umat Nabi Muhammad kenapa tak yakin? Bapak beragama? Beragama apa? Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad insya Allah semua akan bermuara ke dalam surga. Amin. Sekarang saya mau tanya, ibu bapak yakin tidak masuk surga? Orang bapak yakin tidak? Orang kalau jawab yakin berarti sudah punya modal ya. Betul. Bapak, kalau kita menjawab yakin berarti kita sudah punya cukup modal. Sama. Tadi pagi saya tanya sama sahabat saya di Jakarta, Ustaz mau kemana? Saya bilang mau ke Riau. Yakin sama Ustaz? Yakin. Kenapa saya jawab yakin? Yang pertama saya punya ongkos, saya punya uang, dan selanjutnya sekarang ada Google Map, tinggal ketik, insya Allah sampai ke lokasi. Betul. Begitupun ketika tadi saya sampaikan, Bapak Ibu yakin masuk surga? Yakin. Sekarang saya mau tanya, Ibu, apa yang menjadi sebuah keyakinan Ibu dan Bapak sehingga begitu yakin bisa masuk ke dalam surga? Apa modalnya?
beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mirip mahal ya? Mirip mahal ya? Temannya Umi itu. Baik, saya mau tanya nih, ada jawab yang jujur ya, Bapak biar keras. Kamu tahu tidak film dari Malaysia yang pemerannya anak kecil kepalanya botak, film apa? Baik, sekalian kali kakaknya Upin Ipin siapa namanya? Baik, temannya Upin Ipin yang suka berpantun. Tahu yang suka berdagang. Temannya Upin Ipin yang anak perempuan orang Cina pakai kacamata. Temannya Nene. Baik, sekarang saya mau tanya, siapa neneknya Rasulullah? Siapa neneknya Rasulullah? Siti Aminah ibunya. Abdullah. Aminah. Abdul Muttalib. Abu Thalib. Khadijah. Fatimah. Semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul. Di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, itu ada sebuah keterangan bahwa mengetahui silsilah keturunan Rasulullah baik dari pihak ayahandanya ataupun pihak ibundanya, istri-istri beliau hingga anak dan cucu beliau adalah wajibat, suatu kewajiban. Wajib. Apa sih artinya wajib? Santri, apa artinya wajib? Kalau santri jawabnya yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariku. Tuh. Kalau dalam ilmu tauhid, ilmu syariat disebutnya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, sahih dan batil. Ini disebut dengan hukum syariat. Apa itu wajib? Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Diberikan pahala orang yang mengerjakannya dan berdosa orang yang meninggalkannya. Ini perkara wajib. Berarti kedudukan hukum mengetahui silsilah Rasul sama sebagaimana kewajiban kita sholat. Maka nanti ajarin Pak anak-anak kita, keluarga Nabi, silsilahnya dari pihak ibunda, dari pihak ayahnya, ya, kemudian istrinya, kemudian siapa? Anak dan cucunya. Insya Allah. Jadi kalau kita punya keyakinan masuk ke dalam surga, kalau hanya mengandalkan ibadah kita, saya rasa tidak ada pantas-pantasnya kita. Betul ya? Saya mau tanya ibu biasa kalau pagi-pagi cuci pakaian. Setelah ibu cuci, ibu jemur singkat. Beres jemur pakaian, ibu langsung ambil wudu, pakai mukena, niat sholat duha. Sholat duha, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tiba-tiba turun hujan. Saya mau tanya, jujur jawab ibu. Ibu lanjut sholat apa ngangkat jemuran dulu? Ibu, anak-anak. Jangan emosi betul. Bu, ibu lanjut sholat apa ngangkat jemuran dulu kira-kira?
Yakin? Yakin sama? Alhamdulillah. Bapak saya mau tanya sekarang di kantong Bapak ada uang yang pertama warna merah, yang kedua ada uang warna abu-abu, kucel lagi. Saya mau tanya yang masuk ke dalam kotak amal yang warna merah apa yang warna abu-abu, jujur? Model begini yang masuk surga. Bagaimana kalau kita masuk surga hanya mengandalkan ibadah, gak akan ada rasa pantas-pantasnya. Sebagaimana Abu Nawas mengatakan dalam sebuah syair, Ilahi Ya Allah, ketika mengingat banyaknya dosa dan maksiat yang sering kami lakukan, maka rasa-rasanya kami tidak pantas untuk masuk dalam surga-Mu, ya Allah. Namun berbicara tentang neraka, wala aku ala naril jahim, kami pun tidak sanggup menahan akan siksa daripada api neraka, ya Allah. Masuk surga merasa tidak pantas, masuk neraka takut akan siksaan Allah. Makanya ayo, yang pertama yang menjadi sebuah keyakinan kita bisa masuk dalam surga adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya sekarang saya mau tanya, Bapak, kalau Allah tidak menciptakan surga dan neraka, kira-kira Bapak sama Ibu masih pada mau ibadah atau tidak? Jujur. Kalau Allah tidak menciptakan surga dan neraka, Ibu masih pada mau sholat atau tidak? Kira-kira? Oh, Pak, kalau Allah tidak menciptakan surga dan neraka, kira-kira kemarin bulan Ramadan kita masih pada berpuasa atau tidak? Jujur. Kalau ibadah kita hanya terbatas surga dan neraka, kita nggak jauh beda sama anak-anak kita. Kita bilang di awal Ramadan, Abang, puasanya yang rajin ya. Kalau puasanya full 1 bulan, nanti ayah beli sepeda. Semangat. Kalau puasanya full, nanti ayah ngasih THR-nya 500.000. Oh, semangat. Betul ya? Betul ya? Lalu apa bedanya kita kalau ibadahnya terbatas di surga? Niatkan pada malam hari ini duduk di majelis ilmu adalah limardotillah, mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Nah sekarang timbul lagi pertanyaan, lebih baik masuk surga tapi Allah tidak ridho, apa lebih baik masuk neraka Allah ridho? Mau yang mana? Santri mau yang mana? Mau masuk surga tapi Allah tidak ridho, apa lebih baik masuk neraka Allah ridho? Oh, nggak mau saya. Makanya ini Masya Allah, ini ngaji bab cinta namanya, bab mahabbah. Orang kalau udah cinta, jangankan senangnya, jangankan baiknya, buruknya pun diterima, itu baru cinta. Sebagaimana Bapak cinta sama istri, Pak, jangan hanya cinta sama sifat baiknya istri, sifat buruknya pun harus kita terima. Walaupun istri cerewet, walaupun cemberut. Betul? Betul Pak? Oh, tapi di sini udah kelihatan ibunya calon-calon penghuni surga. Gak pernah cemberut sama semua. Betul Bu? Tahu. Betul ya Bu? Awas ya Bu, ketika seorang istri berani berbicara nada lebih tinggi daripada suaminya, api neraka naik 70 hasta. Ibu, tapi bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu di sini mah insya Allah solehah semuanya. Alhamdulillah. Saya lagi bicara dengan ibu-ibu sebelah sana. Ibu-ibu sebelah sana, bukan ibu-ibu sini. Tapi katanya pindah dari sini.
Baik, yang pertama ciri orang yang bertakwa adalah allazina yunfiquna fis-sarra'i wad dharra. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah wal kazimin al-ghaiz, adalah orang yang mampu menahan amarah. Kalau bahasa Imam Syafi'i, kalau kau ingin tahu perbedaan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, perbedaan antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang tidak bertakwa adalah lihatlah ketika marahnya. Orang bertakwa ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, dia meyakini masalah datangnya dari Allah dan Allah yang akan memberikan solusinya. Namun bagi orang-orang yang tidak bertakwa ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, oh masya Allah, ada yang mengambil jalan pintas, ada bunuh diri, ya, marah, membuat sumpah serapah, bahkan bicara yang kotor hingga kebun binatang keluar sama kandang-kandang. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Ayo kontrol emosi, ya. Makanya dalam rumah tangga bapak, kalau ibu cerewet, ibu marah-marah di rumah, bapak yang hadapin banyak istighfar di dalam rumah. Astagfirullah. Ketika bapak baca istighfar, ibu masih marah juga, masih ngambek juga, ganti pak. Bila hijra'il datang memanggil, jasad terbujur di berbaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Tuh, kenal sama malaikat Israel? Kenal kan? Tugasnya apa bu? Mencabut. Makanya ada malaikat yang sampai sekarang belum kerja. Malaikat apa? Ada malaikat yang sampai sekarang belum ada kerjaan. Malaikat apa? Malaikat Israfil. Apa tugasnya? Meniup trompet sangkakala. Untuk malaikat Allah jaga dari sifat-sifat basyariah. Untuk malaikat Allah jaga dari sifat-sifat manusia. Ngantuk, sakit, flu, pilek. Coba kalau malaikat Israfil kena dan terserang penyakit itu, dia bersih, pasti kiamat semua. Betul tidak? Dijaga sama Allah dari sifat-sifat basyariah. Dan bersyukur. Dan ada malaikat yang tugasnya menurunkan rezeki. Malaikat apa? Mikail, dan juga menurunkan hujan. Makanya sekarang ini susah di Jabodetabek, Pak, di Jakarta, di Bogor itu cuaca lagi tidak menentu, tidak benar, terbadai, angin kencang. Ketika hujan, tawasul kepada malaikat Mikail. Lahadrati khususun ya malaikatu Mikail. Tawasul sambungkan agar apa? Angin-angin yang kencang, geluduk, hujan lebat, dan dampak keburukan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab bertawassul kepada malaikat Mikail. Insyaallah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yang terakhir, ciri orang-orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas. Mereka mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini momentumnya halal bihalal. Kita sebagaimana tadi Pak DKI bilang, kita mulai dari nol lagi ya. Saya jadi curiga, jangan-jangan Pak DKI dulu karyawan pom bensin apa Pertamina ya? Kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol ya. Jangan egois. Orang salah kita mau maafin, mohon maaf. Mungkin sekarang orang
tempatnya salah dan rumah. Makanya kalau ada orang yang nggak pernah salah, aneh. Kalau ada orang yang tidak pernah maksiat, aneh. Makanya bulan puasa itu kemarin Ramadan bukan menghilangkan nafsu, akan tetapi menempatkan nafsu. Kok bisa? Kenapa? Karena kodrat kita manusia punya nafsu, tidak bisa dihilangkan. Manusia kalau nggak punya nafsu, aneh. Dan namun kenapa malaikat ibadah selalu menaik? Karena malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Makanya wajar kalau malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat dan tidak pernah maksiat. Kenapa? Karena tidak punya hawa nafsu. Namun manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, ini kedudukan yang mulia, Pak. Bisa lebih mulia daripada para malaikat. Makanya bulan Ramadan ada keterangan uhilla lakum lailatal syiyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan untukmu Bapak bersetubuh dengan istrimu pada malam bulan Ramadan. Boleh. Kalau siang enggak boleh. Ini berarti bukan menghilangkan nafsu, tetapi menempatkan nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Siang enggak boleh, kalau malam monggo silahkan. Cuma pesan saya, kalau habis buka wabah dengan buka yang itu dulu, sabar ya Pak. Karena habis sholat tarawih, biar apa? Dapat semua ibadah. Ya Pak, Pak, ini masuk tuh. Nafsu harus kita kendalikan. Harus kita kendalikan. Nafsu dari pandangan mata, nafsu dari ucapan lisan, nafsu dari langkah kaki kita, nafsu dari pendengaran kita. Ini semua butuh manajemen. Makanya Amin guru kita itu bikin sebuah manajemen kolbu. Manajemen kolbu apa sih artinya? Karena hati ini adalah raja. Al-Imam Al-Ghazali seorang hujatul Islam mengatakan bahwa hati adalah raja. Anggota tubuh adalah prajurit bala tentara, gitu. Maka pastinya ketika raja pemerintah, otomatis tentara akan langsung merespon. Begitupun hati. Hati kalau udah ingin sesuatu, pasti anggota tubuh merespon. Hati bilang lapar, buru-buru tangan ambil piring, nyentuh nasi, mulut makan, betul? Makanya perlu sebuah manajemen dalam menata hati kita. Ya, karena kalau hati sudah terlembaga dengan keimanan kepada Allah, maka mata akan memandang sesuai dengan tuntunan iman, kaki melangkah sesuai dengan tuntunan iman, bibir berucap sesuai dengan tuntunan iman, dan seluruh anggota tubuh kita akan bekerja, beraktivitas sesuai dengan tuntunan iman. Makanya perlu ada sebuah manajemen kolbu agar hati kita selalu condong kepada kebaikan. Insya Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pada hari ini ayo kita coba introspeksi diri, mengukur diri, tahu diri dan sadar diri. Ibu, saya mau tanya, tutup aurat hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib ya? Awas kita masih jumpai banyak perempuan muslimah yang masih buka auratnya. Kalau malam hari ini saya lihat ibu-ibu masuk cantik-cantik luar biasa. Kenapa? Karena tertutup auratnya. Pakai kerudung alhamdulillah, pakai hijab alhamdulillah, kerudung tangtang kerudung boleh utang. Ya bro, awas dengan banyak-banyak utangnya. Ibu kerudung rupa-rupa, suami bisa baru-baru. Ibu, makanya pada momentum hari ini ayo jadikan apapun yang kita kenakan semuanya kita kembalikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang berlomba-lomba membeli pakaian yang bagus sampai dia lupa pakaian terakhir dia adalah dua helai kain kafan. Banyak yang berlomba-lomba membeli mobil yang mewah sampai dia lupa kendaraan terakhirnya adalah ambulan atau kurung batang. Banyak yang berlomba-lomba membangun rumah yang megah sampai dia lupa tempat
riwayat Pak Sakit Sakaratul Maut itu seperti 400 tebasan pedang. Bus yang enak putus mati. Ini sakitnya Sakaratul Maut ditebas bisa putus bisa putus. Buat siapa itu? Buat orang-orang yang suka maksiat. Makanya bersyukur ini punya anak-anak soleh para santri yang untuk ilmu agama. Kenapa? Nanti ketika ibu mati, bapak mati, anak kita yang soleh dan soleha baru lewat makam kita, baru lewat kuburan kita, belum doa, belum ngirim Fatihah, belum angkat tangan doa sama Allah, itu seketika siksa orang tua diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai orang tua bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau berhenti mukulin saya? Apa jawab malaikat? Anakmu yang soleh, anakmu yang soleha, yang rajin ibadah, baru saja lewat di depan makam. Masya Allah. Baru lewat santri, baru lewat berdoa. Pun sebaliknya, kalau kita punya anak yang ahli maksiat, tiba-tiba lewat di depan makam dan kuburan kita, maka tiba-tiba orang tua yang tadinya sedang berjumpa dengan nikmat kubur diganti dengan siksa. Sampai orang tua bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau ganti kenikmatan dengan siksaan di alam kubur? Apa jawab malaikat? Anakmu yang rajin maksiat baru saja lewat di depan makam. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-soleh semuanya ya. Amin ya rabbal. Ayo, garda terdepan dalam bentuk karakter anak-anak yang soleh dan soleha, masukkan ke pondok-pondok pesantren. Masukkan ke pondok-pondok pesantren. Yang mau pondok di pesantren saya di Jakarta, pondok silakan. Ya, yayasannya Raudhah Al-Fatih klik di Google, Raudhah Al-Fatih pondok pesantren Raudhah Al-Fatih, insya Allah keluar. Ya, Jalan Pahlawan Sabuki, Ujung Baru, Ujung Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, ataupun ada cabang kita di sini di Pekanbaru, sesaat pimpinan langsung boleh. Tadi ada santri kita yang sudah hafal 30 juz, umurnya baru 7 tahun. Oh, ibu udah hafal berapa juz? Juz berapa? Bismillah. Oh, tadi anak kita dites tuh ya. Masya Allah, alhamdulillah. Bisa lagi, alhamdulillah. Coba sekarang saya mau tes kamu. Bareng-bareng ya. Lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, alhamdulillah. Coba sekarang ibu saya tes. Ibu siap ya? Langsung bilangin aja bu ayatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina. Lanjutin. Bu. Atau ganti surah yang lain ya? Coba surah yang lain. Lanjut ya bu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lanjut bu. Apa bu? Bu. Dengerin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lanjut bu. Kok jadi walas? Itu surah apa tadi? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu lanjutannya bu. Apa jadi walas? Allah. Makanya di awal jangan sampai kata Nabi nanti Islam ada banyak namun tinggal KTP-nya saja. Al-Quran pun banyak tapi tinggal
kita banyak masjid tapi kosong isinya. Banyak yang pada punya Al-Quran tapi jarang dibaca, cuma jadi hiasan lemari dan dinding. Betul, betul. Banyak yang beragama Islam, KTP-nya Islam, namun ternyata karakter daripada umat Islam yang hilang dari kehidupan kita sehari-hari. Ada anak-anak kita tuh yang pakai peci, terus nanti budayakan peci. Peci bukan sembarang peci, peci punya arti satu. Peci penuh cinta. Santri pemuda Islam harus menangkan cinta. Yang kamu pakai baju koko, baju koko bukan sembarang baju koko, punya arti. Koko, komitmennya koko. Jadi bagi guru kita besar-besar pada sorban. Sorban bukan sembarang sorban, punya arti sopan dan rela berkorban. Jadi satu, ya, insya Allah akan sukses dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ciri orang yang bertakwa ada berapa? 3. Coba yang pertama. Yajin, bukan itu. Yang pertama, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang gemar berinfak di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, wal qazimina al-ghaiz. Orang yang mampu menahan amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dapat ilmu, amalkan, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga nanti bisa masuk ke surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kami sampaikan beberapa program dan juga tujuan daripada hadir dari silaturahminya kami di tempat ini adalah yang lain untuk beliau ahli menjadi penyambung lisan Rasulullah SAW. Karena dakwah adalah tugas kita semua. Sampaikan daripada mengulang satu ayat, begitu kata Nabi. Dan juga ada program-program yang nanti insya Allah akan kami sampaikan. Yang insya Allah tidak disampaikan langsung oleh sahabat kami Ustaz Sa'ad Al-Mahmudi. Maka dari itu sebelum nanti saya tutup doa, tolong jangan ada yang pulang dulu. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada orang-orang yang bisa komitmen atas kebaikan sebagaimana ciri orang yang bertakwa, baik lapang maupun sempit, baik senang maupun duka. Jadikan diri adalah orang-orang yang gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami cukup sekian. Lanjut Ustaz Sa'ad kepada hidayah. Sallallahu alaihi wasallam.